Tapi kalau kemudian yang ada upaya membayar mahasiswa UBK sampai 300 juta itu disebut pengondisian dan semacamnya, itu juga ada atensi nggak dari pemerintah? Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespon ya terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Terkait uang itu memang saya terima. Muhammad Abdi Mauludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima sejumlah uang. Yang menjalani sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta Sivitas Akademika UBK. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengaku setelah didesak rekan-rekannya, Abdi menerima sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional aksi, total sekitar 20 juta rupiah. Abdi akhirnya mengaku menerima uang dari pihak tertentu di mana awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Dana tersebut kemudian dipecah dan dibagikan ke beberapa pihak mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal 2 hingga 2,5 juta rupiah per orang. Terkait uang itu memang saya terima 20%. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, yang kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah saya bagi sama senior alumni kampus. Saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEMEVA setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Usai sidang terbuka sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa berusaha mengejar rekan-rekannya. Pihak kampus UBK mengaku telah menerima informasi bahwa Ketua BEM FH UBK menerima uang 20 juta rupiah sebelum unjuk rasa. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Bung Karno sudah membentuk tim investigasi. Sebelum polemik ini pecah, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jakarta Barat menuntut kenaikan harga bahan pokok dan BBM non-subsidi yang dinilai memberatkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya yang bertugas di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Eri Nugraha, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka itu, saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya,
kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Ini bukan hanya merusak semangat masyarakat, semangat mahasiswa yang mereka selama ini bergerak dengan murni, ya, dengan nurani, sekarang bergerak karena uang gitu. Tapi yang kedua, dia menjadi memblurkan suara rakyat. Harusnya suara rakyat terdengar oleh presiden, oleh pimpinan DPR, malah diblurkan oleh demo-demo bayaran. Ini praktik yang selama ini berlangsung lama dan sudah seharusnya tidak boleh ada. Yang kedua, kita juga bertanya dari mana uangnya. Kan uang ini harus jelas peruntukannya, APBN, dan bisa diaudit. Tentu dalam audit inilah hal yang bermasalah secara hukum. Jadi menurut saya badan-badan pemerintahan, ya, seperti Bapisus atau apa itu harus berani mengungkapkan ini siapa dan dari mana uangnya gitu. Yang ketiga, tentu di level mahasiswa atau di level aktivisnya, kita berharap dan meminta tidak lagi hal seperti ini. Ini benar-benar merusak dan mengganggu suara rakyat, suara mahasiswa yang harusnya mereka murni berdasarkan fakta dan bukan karena gerakan uang. Apalagi ini adalah bagi saya rupanya targetnya membenturkan, membuat konflik horizontal antara sesama mahasiswa gitu. Dan tentu ini sangat mengecewakan, ya, bagi kita, tentu kepada kampus, kepada level-level di BEM, mereka bisa menyelenggarakan evaluasi kepada sesama rekannya sendiri. Kita kemudian tidak bisa mendiamkan ada anggota kepolisian yang berusaha mengganggu demokrasi. Kepolisian tugasnya adalah menjaga demokrasi, melindungi setiap suara yang lahir dari masyarakat. Kejaksaan Agung dengan tegas menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya. Kejagung beralasan justice kolaborator hanya bisa diajukan oleh mereka yang bukan pelaku utama kejahatan. Sementara setelah serangkaian pemeriksaan, Kejagung menyimpulkan Sony Sonjaya terbukti sebagai pelaku utama. Yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPBG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama. Selain terbukti sebagai pelaku utama, Kejagung juga menyebut mantan Wakil Badan Gizi Nasional ini tidak pernah mengakui perbuatan jahatnya. Sehingga saat kedua pengajuan justice kolaborator, yakni mengakui perbuatan jahat tidak terpenuhi. Berbeda dengan 6 tersangka korupsi MBG, tak lama setelah mengenakan rompi, Sony Sonjaya langsung ajukan diri sebagai justice kolaborator. Tak tanggung-tanggung, Sony langsung mengambil hati Kejagung dengan mengajukan 41 nama yang menurutnya terlibat korupsi MBG. Sayang, gayung tak bersambut. Kejagung menolak mentah-mentah permohonan Sony. Tim Liputan Ainus melaporkan.